Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du ya wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallibi rahimahullahu taala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala faraidul ghusli, fardu mandi. Kita masih dalam bahasan toharah dan masuk pada bagian fardu mandi. Yang pertama ya adalah ta'mimul jasadi sya'rahu wa basyarahu bil ma'it tahuri. Meratakan seluruh bagian badan serta yang dimaksud badan di sini adalah termasuk sya'rahu wa basyarahu, rambut dan kulitnya, bil ma'it tahuri, dengan air yang suci ya. Berarti ketika kita mandi wajib ya, baik bagi perempuan yang setelah selesai masa haid atau nifasnya, atau laki-laki ya yang mungkin ya baru saja atau setelah berhubungan dengan istri, begitupun perempuan ya, atau anak laki yang bermimpi gitu. Maka ketika mandi seluruh bagian badannya ya, termasuk rambut dan kulitnya, itu harus terkena air. Hadza muttafaqun alaihi bainal fuqaha'i. Terkait dengan kewajiban meratakan ke seluruh bagian tubuh dengan air, ini adalah sesuatu yang disepakati oleh semua ulama fikih. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ya terkait dengan wajibnya meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Fayajibu ta'mimun, fayajibu ta'mimus sya'ri wal basyarati bil ma'i marratan wahidatan. Maka wajib meratakan seluruh bagian rambut dan kulit bil ma'i marratan wahidatan, dengan menggunakan air marratan wahidatan, satu kali. Nah ini bagaimana kalau satu kali ternyata belum merata ke seluruh bagian tubuh? Nah ini harus kemudian ya pada siraman yang berikutnya ya. Jadi kalau satu kali kalau memungkinkan ya dibolehkan. Tapi kalau ada bagian ya, lau baqiyat buq'atun ya yasiratun lam yusibha al-ma'u ya yajibu ghusluha. Jadi kalau ada sedikit saja bagian dari tubuh yang tidak terkena oleh air, maka wajib untuk membasuhnya. Umpamanya kita setelah mandi kemudian agak ragu gitu ya, kayaknya ada bagian yang belum terkena air, maka bagian yang belum terkena air itu wajib untuk dibasuh ya. Wa yajibu ta'ahudu mawatini taja'idil badani. Wajib untuk memperhatikan bagian-bagian kerutan badan. Jadi kerutan badan itu mesti diperhatikan ya. Mana contohnya? Seperti pada bagian ketiak
Ya, pada bagian ketiak itu kan biasanya ada lipatan, ya, ada kerutan, ada lipatan di situ. Ini mesti diperhatikan, ya, itu. Kemudian di bagian pusat atau kita sering nyebutnya puser, gitu ya. Nah itu kan ada juga bagian yang melipat, ya. Nah ini bagian-bagian yang seperti itu, ya. Ini kata pengarang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kemudian pada bagian tersebut air tidak sampai. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, inna tahta kulli sya'ratin janabah. Ya, sungguh di bawah setiap rambut itu ada janabah. Faghsilus sya'ra, maka basuhlah, ya, rambut, wankul basyarata atau wankul basyara, dan bersihkanlah bagian kulit, ya. Nah, bagaimana kalau ada rambut yang dalam kondisi diikat gitu, ya, rambutnya dikonde. Ini ada perbedaan pendapat terkait dengan rambut yang dikonde, gitu ya. Nah, dalam pendapat ulama Syafi'iyah, ini rambut yang dikonde atau diapakan begitu ya, yang jelas diikat begitu rupa, gitu. Mungkin dikepang-kepang begitu. Umpamanya rambutnya rambut perempuan atau laki yang panjang itu dikepang seperti itu, ya. Nah ini menurut ulama Syafi'iyah wajib untuk diurai, ya, dilepas gitu. Ilam yasilil mau ila batiniha illa bin naqdi, ya. Jika air yang digunakan untuk mandi tidak sampai ke bagian dalamnya kecuali hanya dengan diurai. Kalau enggak diurai, ya, maka air enggak bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau air bisa masuk, ya, tanpa diurai, maka kepangan tadi itu enggak wajib untuk diurai, ya, enggak wajib dilepas. Lakin yu'fa an batini sya'ril ma'qudi. Nah menurut ulama Syafi'iyah, ya, tetapi dimaaf, ada toleransi an batini sya'ril ma'qudi, untuk bagian dalam rambut yang keriting, ya. Jadi kalau rambut yang keriting gitu, terutama keriting yang memang halus gitu, ya, yang lebat begitu. Nah ini menurut pemahaman ulama Syafi'iyah ditoleransi untuk air tersebut tidak perlu sampai ke bagian dalam, ya. Kenapa? Karena memang sulit, ya. Jadi rambut yang keriting yang begitu lebat gitu. Nah ini menurut ulama Syafi'iyah, ya, itu tidak wajib untuk menyampaikan air ke bagian dalam rambut tersebut. Mungkin dulu kita ingat tuh, ada zaman dulu tuh ada artis yang rambutnya begitu, ya, kayak Ahmad Albar gitu, ya, kribo gitu. Nah, itu kan keritingnya yang memang sulit, ya, gitu. Sehingga ketika mandi wajib, ya, bagian dalam dari rambut tersebut, ini menurut mazhab Syafi'i bahwa itu tidak wajib untuk dimasukkan air sampai ke dalam, ya. Wala yajibu ghusl sya'rin nabiti fil aini wal anfi, dan tidak wajib hukumnya membasuh rambut yang tumbuh di dalam mata, ya, bukan bulu mata. Ini rambut tumbuhnya di mata, ya. Wal anfi, dan rambut yang tumbuh di hidung. Itu hukumnya ketika kita mandi wajib, enggak wajib untuk dibasuh, ya. Nanti hukumnya sunnah saja kalau dalam mazhab Syafi'i.
Nah, ini juga apa? Bagian dalam sini, ya, bagian dalam tuh, yang di bagian apa namanya hidung itu tidak wajib. Ya. Wa in kana yajibu ghasluhu minan najasati, sekalipun rambut yang ada di dalam mata dan rambut yang ada dalam hidung itu kalau terkena najis wajib dibasuh. Ya. Jadi kalau terkena najis dia wajib dibasuh. Tapi ketika mandi wajib, ya, rambut yang ada di kedua tempat tersebut tidak wajib untuk dibasuh. Ya. Wa yajibu ghaslul azfari, wajib membasuh, ya, kuku. Jadi kuku kita ini ketika mandi wajib ini harus kena. Makanya kalau perempuan pakai kosmetik, ya, yang menutup kuku gitu, ya, ketika dia mandi wajib umpamanya itu masih ada, berarti mandinya nggak sah. Ya, kenapa? Karena dengan apa namanya kosmetik tadi, ya, cat kuku menyebabkan air tidak bisa masuk, ya, nggak akan masuk gitu. Sedangkan bagian dalam kuku itu kalau dia masih bisa untuk dibersihkan gitu, ini wajib dibersihkan. Tapi kalau ternyata kukunya terlalu dalam gitu, ya, ada kotoran di dalamnya, kalau seandainya itu dibongkar gitu, ya, itu menyebabkan rasa sakit umpamanya, ya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, maka itu tidak perlu, ya. Walaupun kemungkinan besar bagian yang di bawah kuku tadi itu tidak terkena air, ya. Kenapa? Karena kalau diupayakan untuk menghilangkan kotoran tersebut, ini akan menyebabkan rasa sakit, ya. Ini tidak wajib. Wa ma yadhharu min samakhil udhunaini, dan apa yang tampak dari dua daun telinga, ini wajib. Ini, ya, biasanya ini agak rumit ini, ya. Jadi telinga ini yang agak rumit, artinya kalau tidak hati-hati maka kemungkinan tidak terkena air, karena ini ada lipatan di sini, ya. Jadi makanya ini harus betul-betul diperhatikan ketika kita mandi wajib. Ini bagian yang somakhai ini, ya, daun telinga yang memang tampak itu secara zahir, nah itu wajib terkena basuhan air. Wa ma tahtal qulfati minal aqlafi ghairil makhtuni, dan bagian yang ada di bawah kulup, ya, bagi orang yang tidak dihitan. Jadi orang yang tidak dihitan gitu, ya, ketika dia mandi janabah, mandi wajib, maka itu kulupnya mesti dibuka, ya, mesti dibuka. Kenapa dibuka? Karena di bagian kulup ini, ya, ini kan ada banyak najis yang menempel, gitu, ya. Sama ketika orang wudu. Jadi laki-laki yang belum disunat, ya, ketika dia mau wudu, sebelum wudu itu kulupnya dibuka dulu. Kulupnya dibuka, dibasuh, ya. Kenapa? Karena orang yang kulup itu ketika dia buang air kecil, maka ada bagian najis yang masih menempel di situ. Jadi kalau nggak dibuka, ya berarti ketika dia wudu, ya, karena masih membawa najis, maka sholatnya nggak sah, ya, itu sholatnya nggak sah. Nah di sini ketika mandi wajib, ya, bagian kulub itu mesti dibuka, ya. Jadi wama tahtal kulfah, jadi apa yang ada di bagian bawah kulub, maksudnya bagian dalamnya itu.
Nah, sedangkan pendapat yang lain ya kita kan pakainya Imam Syafi'i ya. Kita tetap berpegang pada Imam Syafi'i ya. Ini memang ada perbedaan pendapat ya. Seperti terkait dengan rambut yang dikepang tadi, itu menurut ulama Malikiyah ya, itu enggak wajib. La yajibu 'alal mughtasil naqdha madpuri sya'ri. Jadi bagi orang yang rambutnya dikepang itu enggak wajib untuk mengurai rambutnya. Ya, malam yastaddal dhafru ya, malam yastaddafru, selama kepangan tadi tidak terlalu rapat ya. Itu kalau menurut ulama Malikiyah, kalau kepangannya enggak terlalu rapat ya enggak apa-apa, enggak dibuka gitu. Jadi hatta yamna wusulal mail ilal basyarati, kalau terlalu rapat itu kan bisa mencegah masuknya air ke bagian kulit kepala. Begitupun menurut Imam Hanafi ya. Itu Imam Hanafi sama dengan Imam Syafi'i terkait masalah kulub ya. Dia mewajibkan untuk membasuh bagian dalam kulub ya. Nah, kemudian Imam Ahmad ya, Imam Ahmad beliau membedakan antara haid dan janabah ya. Dia katakan apa? Tanqudul mar'atu sya'raha li ghusli minal haid wan nifas. Kalau perempuan setelah selesai masa haid dan nifasnya, maka rambut yang tadi dikepang itu dia wajib untuk diurai, dilepas ya. Tapi kalau selain itu ya, selain haid dan nifas ya, dia janabah. Nah, ini tidak diwajibkan untuk mengurai ketika dia mandi wajib ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati ya, terkait dengan kewajiban untuk meratakan seluruh bagian badan termasuk kulit dan rambutnya, ini ada satu riwayat ya yang diambil dari riwayat Sayyidina Ali, di mana beliau mengatakan, Nabi bersabda, man taraka maudhi'a sya'ratin min janabatin lam yusibhal ma'u fa'alallahu bihi kadza wa kadza minan nari ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan satu tempat rambut, satu helai rambut, min janabatin, dari janabah ya, lam yusibhal ma, di mana bagian satu helai rambut tadi tidak terkena air, fa'alallahu bihi kadza wa kadza minan nari, maka Allah akan melakukan dengan sebab hal itu kadza wa kadza minan nar ya, begini dan seperti ini di api neraka ya. Jadi ancamannya itu berat juga ini, bahkan sangat berat ya. Kalau ada bagian badan kita, walaupun itu hanya satu tempat tumbuhnya rambut, tidak terkena air ketika kita mandi janabah, maka kata Nabi, Allah akan menyiksa orang tersebut ya dengan api neraka. Nah, sekali lagi maka hendaknya kita harus berhati-hati ketika kita melakukan mandi wajib. Kemudian terkait dengan meratakan, ada lagi hal yang juga penting. Saya sering sampaikan ini, yaitu pada bagian belakang kita ya, pada bagian belakang kita. Kalau kita mandi terus dalam kondisi atau dalam keadaan berdiri, tampaknya bagian belakang itu agak sulit. Maksudnya di bagian dubur ya, sekitar dubur itu. Makanya untuk lebih ihtiyatnya,
ketika kita mandi ya, pada saat tertentu kita harus memosisikan diri kita seperti orang sedang BAB ya. Sebab menurut para ulama fikih, ketika kita BAB dan seluruh bagian yang kelihatan ya, yang zohir ketika kita BAB, maka bagian tersebut wajib terkena air di saat mandi wajib ya. Tuh. Jadi bukannya zohir itu yang kondisi berdiri, zohir ketika kita dalam kondisi BAB ya. Nah seperti itulah ya. Jadi sulit kalau kita terus dalam kondisi berdiri, itu enggak mungkin bagian itu akan terkena ya oleh air. Kemudian yang kedua, al-madmadatu wal istinsyaku, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Aujabal hanafiyatu wal hanabilatu al-madmadata wal istinsyaqa. Ya. Ulama mazhab Hanafiyah dan ulama mazhab Hambali ya, mewajibkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi wajib. Ya, jadi mereka wajib tuh berkumur, itu wajib. Memasukkan air ke hidung itu wajib. Ya. Namun bagi ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, innahuma sunnatun fil ghusli kal wudu'i. Ya, jadi memasukkan air ke hidung dan berkumur menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah hukumnya sunnah. Berarti kalau kita mandi wajib ya, kemudian bagian dalam hidung tidak kita kenakan air dan kita tidak berkumur, itu mandi wajibnya sah ya. Karena menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah ya, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi wajib sama hukumnya ketika wudu ya. Ketika wudu kan sunnah, maka ketika mandi wajib juga hukumnya sunnah ya. Kemudian yang ketiga ya, kewajiban atau kewajiban yang ketiga adalah an-niyatu inda ghasli awwali juz'in minal badani, yaitu berniat ketika membasuh bagian pertama dari badan ya. Jadi ketika kita mau mandi, terserah dari manapun ya, walaupun Rasul dalam mandinya beliau itu kan mengawali dengan membasuh tangan, kemudian membasuh kemaluannya ya, baru kemudian yang lainnya gitu. Nah ini ketika bagian pertama badan yang kita kenakan air, kita guyur dengan air, nah disitulah mulainya kita niat mandi wajib ya. Dan boleh kita lafalkan, itu lafaznya sunnah ya. Umpamanya kita katakan nawaitu rafal hadatsan ya, nawaitu rafal hadatsil asghar akbar ya, nawaitu rafal hadatsil akbar. Nah, itu kita baca boleh ya, tapi yang paling pokok bahwa niat itu wajibnya adalah di dalam hati ya, di dalam hati, bukannya ucapan itu adalah niat. Ucapan yang kita bacakan itu adalah lafaz niat, hukumnya sunnah ya. Tapi yang pokok adalah niat itu ada terlintas di dalam hati kita ya. Jadi terserah itu, awalnya mau mandi di bagian atas dulu, mau mulai bagian bawah dulu ya. Kenapa? Idza tartiba fi, karena dalam mandi enggak ada kewajiban tartib. Kalau wudu kan harus tertib ya. Jadi mulai dari wajah, kedua tangan, menyapu atau mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, itu kan berurutan, tertib ya, itu wajib. Tapi kalau mandi itu enggak ada yang namanya tertib, mau dari mana silakan gitu.
Wa ujabal jumhuru ghairul hanafiyati an-niyata lil ghusli kal wudu'i. Ya. Dan semua ulama ya, mayoritas mewajibkan niat untuk mandi sebagaimana juga niat wajib ketika wudu, kecuali ulama Hanafiyah ya. Ulama Hanafiyah tidak memasukkan niat sebagai wajib mandi dan wajib wudu. Jadi di furudul wudu'i enggak ada niat bagi ulama Hanafiyah. Begitupun furudul ghusli, fardu mandi, itu pun tidak ada dalam ulama mazhab Hanafi ya. Dia hanya sunnah itu. Jadi niat itu sunnah, bukannya fardu. Amma tasmiyatu fahiya sunnatun indal jumhuri. Adapun membaca bismillah sebelum mandi itu hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Sunnah. Tapi kalau di tempat mandi kita ada tempat kita biasa BAB, maka di situ haram membaca bismillah ya. Lalu bagaimana? Ya cukup dalam hati saja ya. Nah, kecuali di tempat mandi yang di situ tidak digunakan untuk buang air ya, maka di situ boleh untuk membaca bismillah. Nah, ini oleh mayoritas ulama fikih membaca bismillah sebelum mandi hukumnya sunnah. Tapi menurut ulama Hanabilah pada mazhab Hambali membaca bismillah hukumnya wajib. Seperti ketika wudu membaca bismillah hukumnya wajib. Ini menurut ulama-ulama mazhab Hambali ya. Kemudian yang ketiga, ad-dalku wal muwalatu wat tartibu. Menggosok kemudian berturut-turut dan tertib. Ittafaqal fuqaha'u ala adami ijabi tartibi fil ghusli. Seluruh ulama fikih bersepakat tidak ada kewajiban tartib pada mandi wajib. Fayasihul bad'u bi'a'lal jasadi au bi asfali. Maka sah mandi wajib itu dimulai bagian atas badan atau bagian bawahnya ya. Nah, terkait dengan menggosok ya, menggosok badan itu hanya ulama mazhab Maliki yang mewajibkan menggosok badan ketika mandi wajib ya, walaupun menggunakan kain ya, kain kecil umpamanya atau handuk kecil, ketika mandi digunakan untuk menggosok. Nah, ini dalam menurut mazhab ulama Malikiyah itu wajib. Sama ketika wudu. Ya, ketika wudu juga mereka mewajibkan itu. Jadi ketika membasuh muka itu wajib digosok dengan adalkul khafif, gosokan yang ringan, bukan berarti diginiin, tapi harus digosok. Ketika membasuh tangan juga harus digosok. Ketika basuh kaki juga seperti itu. Nah, itu ulama-ulama mazhab Maliki. Tapi bagi yang lain itu sunnah saja. Ya. Kemudian terkait dengan mualat ya, berturut-turut itu berkesinambungan ya, maka ini hukumnya adalah enggak wajib ya, sunnah. Jadi ketika kita mandi umpamanya di rumah, ketika mandi kemudian entah kenapa kita berhenti dulu belum selesai, kita lanjut tempat yang lain, itu nggak ada masalah ya itu. Tapi kalau terlalu lama ini juga tidak malah jadi makruh nanti itu.
Jadi kalau tidak mualat itu terlalu lama itu bisa makruh ya. Walaupun dalam mazhab Malikiyah memang mualat itu fardu seperti dalam wudu. Ya, mualat itu fardu hukumnya. Ya, tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah ini tidak fardu. Maka hanya mazhab Maliki, ulama Malikiyah yang mewajibkan ketika mandi menggosok dan berturut-turut. Jadi nggak boleh tuh kalau dalam ulama Malikiyah kita mandi belum selesai ya, kemudian kita ngaso ya, istirahat nanti baru lanjut. Nah ini menurut mereka itu nggak sah mandinya ya, karena mualat itu seperti dalam wudu, mereka itu mewajibkan untuk mualat ya, berkesinambungan. Ya, saya kira sampai di sini. Nanti baru kita lanjut insyaallah sunanul ghusli, sunnah mandi. Ya. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini, para bapak dan ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Jami Al Muharram. Ya, mudah-mudahan hal yang sebetulnya menjadi keseharian kita, ya, terkait dengan mandi wajib ini kembali mengingatkan kita semua, walaupun ini sudah mungkin bapak dan ibu dapat di berbagai tempat ya kajian fikih, namun insya Allah ya ini tetap bermanfaat karena kita kembali ingat bahwa ini sangat penting, sebab kalau mandi wajib kita tidak sah berarti ibadah-ibadah yang lain juga menjadi tidak sah ya. Mungkin ada yang ingin mendalami masalah ini, silakan ya. Assalamualaikum. Oke, ya. Pada dasarnya, ya, semua mazhab satu pendapat bahwa dengan mengangkat hadas besar berarti hadas kecil ikut terangkat. Maka ketika kita mandi wajib, tidak ada kewajiban untuk berwudu karena sudah terangkat. Dalam mazhab Syafi'i ya dikecualikan ya, kalau ternyata ketika mandi bagian perut dari tangan kita, al-kaf ya, itu menyentuh kemaluan baik depan maupun belakang, berarti kita memang wajib wudu ya. Jadi kalau dalam atau ketika kita mandi wajib itu tangan kita ini ya, batnul kaf, menyentuh kemaluan as-sabilain, maka kita wajib wudu ya. Artinya apa? Di situ kan membatalkan wudu ya, membatalkan wudu gitu. Nah, kalau kita tidak menyentuh sama sekali berarti sudah tidak perlu lagi untuk berwudu. Itu cukup dengan mandi wajib sudah terangkat yang namanya hadas yang kecil gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Ya. Untuk di tempat air yang banyak ya, yang banyak seperti itu dengan kita mandi di tempat semacam itu termasuk di sungai itu jadi ya, jadi sekali iya jadi gitu ya, selama memang kadar air yang ada di situ ya, volumenya itu memang banyak ya. Tapi kalau volumenya air sedikit ya ini nggak bisa gitu ya. Makanya di kolam renang jumlahnya kan volumenya besar itu, atau di sungai kan besar, itu terangkat. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa.
Jadi air yang lebih dari 2 kula ya, kemudian dia tidak mengalami perubahan sifatnya, itu tidak jadi masalah kecuali dia berubah sifatnya. Mana sifat air? Warna, rasa, bau gitu ya. Kalau dia ada perubahan itu menjadi mutanajis ya gitu. Sama dengan air di kolam kita, Pak. Air di kolam kita mungkin kolam kita besar gitu ya. Itu kan kita wudhu di situ ya dengan mencelupkan tangan kita, itu kan nggak masalah ya. Karena memang airnya lebih dari 2 kula. Nah, begitupun kalau kejatuhan najis. Kejatuhan najis ternyata tidak mengubah sifat air. Berarti itu air tetap suci menyucikan. Kecuali ya itu umpamanya jatuhnya najis kemudian mengubah sifat air, itu menjadi air yang tidak menyucikan. Ya. Umpamanya ketika kejatuhan bangkai, banyak cicak saja, ya airnya besar volumenya, lebih dari 2 kula. Kejatuhan cicak bangkainya, kemudian menyebabkan air itu berubah baunya, berarti air ini tidak lagi menyucikan, tidak lagi suci menyucikan. Ini air yang najis, ya air yang najis gitu. Ya, kita wallahu a'lam.